Hai, hmm, selamat malam. Nama saya Muhammad Mas Agus ya. Saya akan menjelaskan mengenai materi hukum udara dan ruang angkasa. Definisi dari hukum udara yaitu serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersil, dan semua hubungan hukum, publik, ataupun perdata yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Lalu, untuk ruang lingkup hukum udara, itu yang pertama adalah peraturan tertulis atau tidak tertulis dalam satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terkait dengan penerbangan. Kemudian, kegiatan dan subjek hukum lain di atas wilayah nasional berlaku hukum nasional. Lalu, melintasi batas-batas negara, laut lepas, daerah tak bertuan, berlaku hukum udara internasional. Hukum udara juga menyangkut HTN, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum asuransi, dan lain-lain. Lalu sumber hukum udara internasional itu adalah multilateral, bilateral, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan jurisprudensi. Untuk sumber hukum udara yang multilateral itu antara lain Treaty of the Extradition of Criminals and for Protection Against Anarchism, Meksiko 1902. Lalu Convention Relating to International Aerial Navigation, Paris 1919. Lalu ada juga Convention for the Creation of an International Criminal Court 1937. Lalu Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 1937. Lalu ada juga yang terakhir International Air Transport Agreement Chicago 1944. Untuk prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip yang bisa diterima oleh masyarakat internasional, yang pertama adalah bona fide atau itikat baik. Kemudian Pacta Sunt Servanda, Abus de Droit, Nebis in idem, Equality Rights, Non-Liquid. Lalu sumber hukum udara nasional itu antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang Hukum Pidana Pertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan. Lalu sejarah hukum udara itu yang pertama Konferensi Internasional Hukum Udara pertama tahun 1910 Paris yang diikuti oleh 19 negara. Balon udara milik Jerman melintasi wilayah udara di atas negara Prancis. Hal tersebut dianggap Prancis sebagai suatu ancaman terhadap keamanannya. Lalu Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, Paris. Bahwa negara melaksanakan hak-haknya sampai pada suatu ketinggian di mana ia masih memiliki kontrol efektif terhadap ruang angkasa udaranya. Lalu saya akan menjelaskan juga mengenai Space Treaty, Traktat Angkasa tahun 1967. Setelah dilakukan kerja-kerja persiapan melalui berbagai panitia, pada tanggal 9 Desember 1996, dengan suara aklamasi, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah mengeluarkan resolusi nomor 222 di mana disetujui dibentuknya sebuah treaty Traktat Angkasa tahun 1967 yang ditandatangani di Washington, London, dan Moskow tanggal 27 Januari 1967. Treaty tersebut secara resmi berjudul Treaty on Principle Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space including the Moon and Other Celestial Bodies. Selanjutnya disingkat Space Treaty atau Traktat Angkasa pada tahun 1967. Traktat Angkasa tahun 1967 mengatur status ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya, serta mengatur usaha-usaha dan kegiatan manusia di ruang angkasa, dan sekaligus menetapkan segala hak dan kewajiban negara-negara. Demikian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat malam, terima kasih.